Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Peter Malaikai. Saya kelas A semester 3 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membahas kembali dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern di pertemuan yang ke-9, review buku ke-9. Materi tentang perkenalan pada teori tes klasik dan modern. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita juga perlu memahami apa itu teori tes. Jadi untuk memenuhi kebutuhan teori tes, pertama-tama perlu memahami sesuatu tentang sifat dan pengukuran, konstruksi dan psikologis tes. Jadi ketika seseorang ahli kimia fisika mengukur massa molekul suatu senyawa, atau ahli biologis menentukan jumlah bakteri dalam setetes air kolam, ini adalah pengukuran atribut tertentu dari objek yang sedang diselidiki. Jadi konstruksi psikologis yang menjadi ciri individu hanya dapat disimpulkan dari pengamatan terhadap perilakunya. Jadi misalkan seseorang psikolog perkembangan bekerja di persekolahan, perhatikan bahwa dalam berbagai kegiatan bermain, beberapa anak berulang kali mencoba mengarahkan aktivitas orang lain. Setelah mengamati perilaku semacam itu secara konsisten dari waktu ke waktu dan dalam konteks yang berbeda untuk individu yang sama, psikolog ini mungkin mulai melebihi perilaku tersebut sebagai mendominasi secara sosial. Jadi psikolog ini tentu menemukan konstruksi teoritis yang mencakup sejumlah hal serupa perilaku, tetapi tetap menemukan konstruksi yang sama dengan mengukur konstruksi itu. Jadi sebelum pengukuran, apapun yang konstruksi dapat dilakukan dengan perlu menetapkan beberapa aturan korespondensi antara konstruk teori dan perilaku yang dapat diamati, yang merupakan indikasi sah dari konstruksi itu. Proses ini disebut menetapkan definisi operasional. Misalnya untuk mengukur dominasi sosial, psikolog harus menentukan jenis perilaku apa dan dalam pengaturan bermain di sekolah. Ini membutuhkan pengembangan instrumen atau ujian dalam membangun dominasi sosial. Secara umum, tes mungkin saja didefinisikan sebagai prosedur standar untuk mendapatkan sampel perilaku dari yang ditentukan dominan. Seperti yang digunakan dalam tes ini, istilah tes ini mengacu pada prosedur yang diperoleh. Jadi contohnya kinerja optimal individu itu seperti yang ditunjukkan oleh bakat atau tes prestasi yang peserta ujian diinstruksikan untuk melakukan yang terbaik, atau responden melaporkan perasaan, sikap, minat, dan reaksi khas mereka terhadap situasi pendekatan lain untuk pengambilan sampel kinerja. Jadi tipikal ini adalah jadwal yang standar dan daftar perilaku yang dapat digunakan oleh pengamat dan merekam perilaku ditampilkan oleh subjek dalam pengaturan naturalistik. Jadi ketika seseorang psikolog menyampaikan daftar perilaku untuk diperiksa atau dinilai oleh pengamat yang menggunakan jadwal yang telah ditentukan. Jadi ketika seseorang instruktur kimia menulis suatu set item pilihan ganda pada aktivitas tingkat elemen dalam bagan periodik, atau ketika seseorang konselor meminta klien menilai berapa cemas mereka akan merasakan daftar situasi sosial. Jadi masing-masing ini merancang tes di arti kata yang paling luas. Jadi mengapa psikolog dan pendidikan ini mencoba mengukur konstruksi yang dapat
mungkin diamati secara langsung. Jadi dalam pendidikan dan psikologis ini konstruksi memberikan efisiensi dan metode yang nyaman untuk memberi label sejumlah perilaku serupa. Jadi tanpa itu konstruksi untuk mengklarifikasi dan menggambarkan perilaku atau mistik individu sebagian besar. Jadi upaya untuk kebingungan pertimbangkan untuk beragam kata, tindakan, dan interaksi yang dapat dilakukan. Ini terjadi dalam satu hari di suatu ruangan kelas. Yang berikut masalah dan pengukuran. Masalah dan pengukuran itu yang pertama konstruksi sosial. Jadi karena konstruksi psikologis adalah abstraksi yang hanya dapat dinilai secara tidak langsung. Jadi desain instrumen untuk mengukur variabel tersebut menghadirkan beberapa masalah yang menentang. Jadi pertimbangan 3 situasi ilustrasi di mana pengukuran konstruksi psikologis yang diinginkan. Yang pertama itu seseorang psikologis personalia ingin mengembangkan tes bakat mekanik untuk pekerjaan, pelamar untuk sebuah perusahaan industri. Yang kedua, seorang psikolog sekolah ingin mengembangkan skala untuk menilai sikap guru terhadap siswa cacat fisik. Yang berikut, guru kelas 5 ingin mengembangkan tes satuan keterampilan siswa dalam pembagian penjaga meskipun konstruksi bakat sikap terhadap anak cacat. Yang keenam, perkenalan pada skala. Jika meninjau definisi pengukuran kita akan mencatat bahwa tugas angka ke properti objek harus dibuat sesuai dengan aturan yang ditentukan. Jadi itu pembangunan aturan dan sistematis dan unit pengukuran yang berarti untuk mengukur pengamatan empiris yang dikenal sebagai pena skala. Jadi skala ini tujuannya untuk mengukur fisik atribut dipahami bahkan di masyarakat paling awal. Jadi dalam perdagangan pertanian dan upaya konstruksi itu perlu untuk mengembangkan unit ukuran yang sewenang-wenang dan diterima untuk mengukur properti objek yang dapat diamati. Yang berikut, nomor nyata dan timbangan pengukuran. Jadi aturan pena skala ini dia menetapkan tautan atau aturan korespondensi antara elemen dalam sistem data dan elemen dalam sistem bilangan. Bilangan real, suatu sistem biasa didefinisikan sebagai kumpulan elemen atau objek yang berbagai properti yang sama. Jadi mereka juga menggunakan istilah sistem data untuk merujuk pada kumpulan dari semua pengamatan yang mungkin dapat membayangkan berbagai skala aturan yang dapat digunakan untuk menghubungkan panjang dan diamati dalam sistem data dengan nilai dari garis bilangan real. Yang berikut tingkat timbang pengukuran. Jadi Stephens ini dia mengidentifikasi 4 tingkat skala pengukuran yang berbeda. Sejauh mana yang dinilai skala mempertahankan properti dan garis bilangan real. Ini adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal adalah skala yang berisi angka yang digunakan murni label untuk elemen dan sistem tidak memiliki eksistensi properti urutan bermakna jarak sama antara unit atau asal tetap. Jadi tingkat skala ini juga untuk pusat subjek pengukuran. Jadi seperti yang baru saja kita lihat di atas tadi itu sama-sama ditimbang, dibuat dan diuji untuk tujuan menskalakan rangsangan atau untuk rangsangan dan subjek secara
bersama dan metode tersedia untuk menguji sejauh mana nilai skala itu dianggap pengukuran tingkat ordinal dan interval. Mungkin itu adalah sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Salam.